Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 4 halaman 92 sampai 95. Sekarang kita buka halaman 92. Uji kompetensi subbab A dan B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan uraian singkat dan jelas. Nomor 1, tuliskan contoh sikap menghargai keberagaman dan tidak menghargai keberagaman. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Menghargai keberagaman, contohnya menghargai dan menghormati suku atau agama yang berbeda, menghargai dan melestarikan kebudayaan daerah, toleransi dalam keberagaman. Untuk contoh yang tidak menghargai keberagaman, yaitu merendahkan suku dan agama yang berbeda, melalaikan dan melupakan kebudayaan daerah, dan tidak toleransi dalam keberagaman. Untuk soal nomor 2 sampai nomor 7, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Pertanyaan nomor 2, mengapa kita harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman sosial dan budaya? Karena akan melahirkan sikap toleransi serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial dan budaya. Nomor 3, bolehkah kita membanggakan budaya daerah sendiri? Boleh, tapi tidak berlebihan hingga merendahkan budaya daerah lain. Nomor 4, apa saja manfaat gotong royong? Manfaatnya yaitu dapat meringankan pekerjaan dan cepat selesai, menjalin kerukunan hidup masyarakat dan mempererat rasa persaudaraan. Yang kelima, mengapa kita harus melakukan gotong royong? Dengan bergotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 6, apa nama kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggalmu? Di sini sesuaikan dengan daerah tempat tinggal masing-masing ya. Misalnya kalau di Jawa itu ada sinoman, sambatan, gugur gunung, dan lain-lain. Nomor 7, sebutkan contoh perilaku saling membantu dan bekerja sama gotong royong di lingkungan tempat tinggalmu. Misalnya kerja bakti membersihkan saluran air dan membantu tetangga yang terkena musibah. Lanjut bawahnya, uji kompetensi subbab C dan D. A, jawablah dengan memberi tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti A, perpecahan dalam perbedaan, B, keanekaragaman harus dipersatukan, C, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, D, perbedaan menimbulkan perpecahan. Jawaban yang benar yaitu yang C, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lanjut halaman 93, nomor 2, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa A, Arab, B, Jawa, C, Sangsekerta, D, Bugis, yaitu C, Sangsekerta. Nomor 3, salah satu alasan digunakannya kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah kondisi bangsa Indonesia yang mirip dengan kondisi kerajaan. A, Singasari, B, Kediri, C, Sriwijaya, D, Majapahit. Jawaban yang benar adalah D, Majapahit. Nomor 4, keanekaragaman bangsa Indonesia salah satunya dalam hal A, dasar negara, B, sistem pemerintahan, C, agama dan kepercayaan, D, bahasa nasional. Jawaban yang betul yaitu C, agama dan kepercayaan. Nomor 5, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat jika A, pemerintahannya kuat, B, sumber daya alamnya melimpah, C, rakyatnya bersatu, D, persenjataannya lengkap. C, rakyatnya bersatu. Nomor 6, kita dapat menghargai budaya suku lain dengan cara A, menonjolkan budaya sendiri, B, memusuhi teman dari suku lain, C, mengejek penampilan kesenian daerah lain, D, menikmati pertunjukan seni suku lain. Jawaban yang benar yaitu D, menikmati pertunjukan seni suku lain. Lanjut halaman 94, nomor 7, sikap saling menghargai dan menghormati budaya daerah akan meningkatkan A, harga diri daerah, B, martabat bangsa, C, persatuan bangsa, D, kecintaan kepada daerah. Jawaban yang benar adalah C,
C. Persatuan bangsa. Nomor 8, istilah gotong royong di daerah Jawa disebut A. Sambatan, B. Amasi, C. Ngayah, D. Gemohing. Jawaban yang benar yaitu A. Sambatan. Nomor 9, gambar di samping merupakan gotong royong dari daerah A. Jawa, B. Bali, C. NTT, D. Sulawesi Selatan. Jawaban yang benar yaitu B. Bali. Nomor 10, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa ibu, B. Bahasa resmi, C. Bahasa persatuan, dan D. Bahasa sehari-hari. Jawaban yang benar yaitu C. Bahasa persatuan. B. Beri tanda checklist pada huruf B jika benar dan S jika salah. Nomor 1, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kita checklist yang S atau salah. Lanjut halaman 95. Nomor 2, salah satu ikrar para pemuda dalam Kongres Pemuda adalah pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jawabannya adalah benar, jadi kita checklist yang B. Selanjutnya nomor 3, pasangkan asal daerah berikut ini dengan sebutan gotong royongnya yang sesuai. Asal daerah Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, NTT. Sebutan Gemohing, Amasi, Sambatan, dan Ngayah. Bisa kita tarik garis seperti ini ya. Jawa, Sambatan, Bali, Ngayah, Sulawesi Selatan, Amasi, NTT, Gemohing. Bawahnya yang C, jawablah pertanyaan berikut ini dengan uraian singkat dan jelas. Nomor 1, apakah ada perbedaan kondisi antara Kerajaan Majapahit dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan. Alternatif jawabannya, tidak ada perbedaan kondisi antara Kerajaan Majapahit dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini alias sama. Kerajaan Majapahit dengan kondisi bangsa Indonesia memiliki keragaman dalam hal penduduknya. Nomor 2, mengapa kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Alternatif jawabannya, kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bangsa kita menjadi kuat dan maju serta dapat berperan dalam masyarakat global. Nomor 3, apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Alternatif jawabannya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mengembangkan kepribadian bangsa menjadi pemersatu suku, ras, dan antar golongan, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, menghilangkan kesalahpahaman karena seluruh masyarakat disatukan dengan bahasa Indonesia. Nomor 4, mengapa kita harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial dan budaya? Alternatif jawabannya, kita harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial dan budaya karena bisa meminimalisir perpecahan yang ada di masyarakat. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika di antara warga negara tidak tercipta sikap saling menghargai? Alternatif jawabannya, yang akan terjadi jika di antara warga negara tidak tercipta sikap saling menghargai adalah perpecahan dan perselisihan. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.